Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pemeriksaan aset tetap. Oleh karena itu, maka agenda bahasan pada pertemuan kali ini akan kita mulai dari pengertian aset tetap dan ciri atau sifat dari aset tetap itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengelompokan aset tetap. Dan bahasan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai tujuan dari pemeriksaan aset tetap dan juga kita akan membahas mengenai ciri dari internal control yang baik untuk aset tetap dan diakhiri dengan bahasan mengenai prosedur dalam pemeriksaan aset tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemeriksaan aset tetap ini merupakan proses peninjauan kembali dan verifikasi atas aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memastikan terhadap akurasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga tujuan dilakukan pemeriksaan aset tetap ini adalah untuk memastikan bahwa aset tetap tersebut itu benar-benar ada dan dimiliki oleh perusahaan serta dalam hal ini masih digunakan dan nilainya itu tercermin dan tepat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Aset tetap dimaknai sebagai aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Itu pengertian dari aset tetap. Dimana kalau kita memahaminya bahwa ada syarat dan ketentuan kalau aset tetap ini dipergunakan untuk operasional perusahaan, baik aset tetap tersebut itu dibeli atau dibangun sendiri. Tidak diniatkan untuk diperjualbelikan, benar-benar digunakan untuk kegiatan normal perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila mana memiliki besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan serta biaya perolehan aset tetap tersebut itu dapat diukur secara andal. Ini pemahaman dalam pengertian mengenai aset tetap. Aset tetap ini memiliki ciri atau sifat, yaitu tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun serta nilainya cukup material. Ini merupakan ciri atau sifat dari aset tetap. Dalam pelaksanaannya,
aset tetap ini memiliki kebijakan untuk dikapitalisasi dengan dua metode, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure, di mana capital expenditure ini merupakan suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga dengan konsep capital expenditure ini, segala bentuk cost yang dikeluarkan yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dicatat dalam aset perusahaan untuk menambah nilai dari aset tetap tersebut. Sedangkan kalau menggunakan konsep revenue expenditure, yaitu suatu pengeluaran yang jumlahnya tidak material walaupun masa manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun, atau merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan ke dalam laba rugi pada saat terjadinya beban tersebut. Misalnya, pembelian mesin tik, meja tulis yang harga per unitnya kurang dari 500.000 bagi perusahaan besar, misalnya Pertamina, akan mencatatnya sebagai revenue expenditure. Tetapi bagi perusahaan kecil, misal kantor akuntan kecil, akan mencatat nilai tersebut dari bentuk pembelian mesin tik, meja tulis sebagai capital expenditure. Ini yang harus dipahami mengenai kebijakan kapitalisasi dalam aset tetap, karena setiap komponen biaya yang kita keluarkan itu dalam konsep aset tetap dapat dicatat sebagai capital expenditure atau revenue expenditure. Aset tetap terbagi menjadi dua, yaitu fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk, bisa dilihat, bisa diraba, atau sederhananya fixed tangible asset ini adalah aset tetap berwujud. Yang selanjutnya adalah fixed intangible asset atau aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Fixed intangible asset ini lawan kata dari fixed tangible asset yang dapat dimaknai sederhananya adalah aset tetap tidak berwujud. Fixed tangible asset atau aset tetap berwujud ini contohnya adalah seperti tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik, atau rumah. Tanah ini biasanya tidak disusutkan menurut standar SAK maupun peraturan perpajakan. Perusahaan asing dan warga negara asing tidak diperkenankan membeli tanah dengan hak milik, sehingga dalam aset perusahaan bagi perusahaan asing atau warga negara asing tidak akan memiliki aset berbentuk tanah. Contoh yang kedua adalah gedung, termasuk pagar, lapangan parkir, taman, mesin-mesin, peralatan, furniture, delivery equipment atau vehicle seperti motor, mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari aset berwujud. Yang terakhir adalah natural resources atau sumber daya alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusahaan hutan. Natural resources ini biasanya harus dideplesi, bukan disusutkan pada saat sumber alam tersebut itu mulai menghasilkan. Ini berkaitan dengan contoh fixed tangible asset atau aset tetap berwujud. Sedangkan yang termasuk dalam fixed intangible asset atau aset tetap tidak berwujud itu contohnya adalah hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, terus biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Ini contoh-contoh yang berhubungan dengan aset tetap tidak berwujud.
Nah, berkaitan dengan pemeriksaan aset tetap ini, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap tersebut. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di neraca betul-betul ada dan masih digunakan dan menjadi milik perusahaan. Dan yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode pemeriksaan betul-betul merupakan suatu capital expenditure yang diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung dengan bukti-bukti lengkap dan dicatat secara benar. Tujuan selanjutnya adalah dalam pemeriksaan aset tetap ini yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dilakukan secara konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau akurat. Tujuan pemeriksaan selanjutnya yang keenam adalah untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan bagi perusahaan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang disewakan. Jika ada, apakah pendapatan sewa sudah diterima oleh perusahaan. Dan yang kedelapan, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang mengalami penurunan nilai. Dan yang terakhir, yang kesembilan dalam tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berhubungan dengan tujuan pemeriksaan aset tetap ini tentunya berkaitan dengan internal control. Nah, ciri internal control yang baik berkaitan dengan aset tetap ini adalah yang pertama, digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. Jika ada aset tetap yang ingin dibeli tetapi belum tercantum dalam anggaran, maka aset tetap tersebut tidak boleh dibeli. Dan yang kedua, setiap penambahan dan penarikan aset tetap terlebih dahulu harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Dan yang ketiga, adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai konsep kapitalisasi dan konsep depresiasi atau penyusutan aset tetap. Ciri internal kontrol berikutnya yang keempat adalah diadakannya kartu aset tetap atau subbuku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, metode dan persentase penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset tetap. Yang kelima adalah setiap aset tetap diberi nomor kode. Dan keenam, minimal setahun sekali dilakukan inventarisasi atau pemeriksaan fisik aset tetap untuk mengetahui keberadaan dan kondisi dari aset tetap tersebut. Ciri internal kontrol berikutnya yang ketujuh adalah bukti-bukti pemilikan aset tetap harus disimpan di tempat yang aman. Dan yang kedelapan adalah aset tetap lebih baik diasuransikan dengan jumlah nilai pertanggungjawaban yang cukup. Ini untuk menjaga keberlangsungan dari aset tetap tersebut bila mana ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan dalam pemeriksaan aset tetap, yaitu yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap tersebut. Yang kedua, tahapannya adalah minta kepada klien
top schedule serta supporting schedule mengenai aset tetap yang berisikan tentang saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Dan yang ketiga adalah periksa footing dan cross footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger atau subledger saldo awal dengan working paper tahun lalu. Tahapan berikutnya yang keempat adalah periksa penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan kita lihat approvalnya dan kelengkapan supporting dokumennya. Sedangkan untuk pengurangan kita lihat otorisasi dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan betul, misalnya bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu periksa juga hasil penjualan aset tersebut masuk ke dalam keuangan perusahaan atau belum. Tahapan berikutnya yaitu yang kelima adalah periksa fisik dari aset tetap tersebut dengan tes basis dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap apakah masih dalam keadaan baik atau rusak. Tes basis ini adalah yang pertama adalah yang dites hanya penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar, dan selanjutnya diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama. Itu tahapan dalam pemeriksaan fisik dari aset tetap. Prosedur yang selanjutnya yang keenam adalah periksa bukti kepemilikan aset tetap untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah, IMB, dan surat izin penempatan bangunan. Selanjutnya yaitu dalam prosedur pemeriksaan aset tetap yang ketujuh, pelajari dan periksa apakah ada kebijakan terkait dengan kapitalisasi aset serta kebijakan penyusutan yang dijalankan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Kebijakan mengenai kapitalisasi ini berhubungan dengan jumlahnya, masa manfaatnya, serta campuran antara jumlah dan masa manfaat tersebut. Sedangkan mengenai kebijakan depresiasi atau penyusutan, ini berhubungan dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian. Nah, untuk tanggal pembelian atau tanggal pemakaian dapat menggunakan konsep antara tanggal 1 kurang dari tanggal 15 lebih dari tanggal 15 sampai tanggal 31. Maksudnya ini adalah untuk pembelian antara tanggal 1 sampai tanggal kurang dari 15, maka metode penyusutannya diperhitungkan full pada bulan tersebut. Sedangkan kalau pembelian lebih dari tanggal 15, maka perhitungan penyusutannya akan dilakukan pada periode bulan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah yang ke-8, buat analisis tentang perkiraan repair and maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok capital expenditure tetapi tercatat sebagai revenue expenditure. Namun dalam hal ini kita juga harus memahami kriteria kapan repair and maintenance tersebut itu dimasukkan dalam capital expenditure atau dicatat sebagai revenue expenditure. Yang berikutnya yang ke-9 adalah periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah nilai pertanggungannya itu cukup atau tidak. Yang ke-10 adalah tes perhitungan penyusutan, cross referensinya apakah penyusutan dengan biaya penyusutan di perkiraan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi dari biaya penyusutan tersebut. Karena kita ketahui bahwa ada beberapa metode dalam perhitungan penyusutan sehingga perlu dilakukan cross check terkait dengan perhitungan penyusutan tersebut. Tahapan berikutnya yang ke-11 adalah periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan bank.
Yang langkah berikutnya yang ke-12 adalah periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. Dan yang ke-13 itu adalah periksa apakah ada perjanjian yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Dan selanjutnya yang ke-14 adalah untuk construction in progress atau bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, kita periksa penambahannya dan apakah ada construction in progress ini yang harus ditransfer ke aset tetap. Karena dalam proses pembangunan yang masih belum selesai, itu lebih baik akun yang dipergunakan adalah akun bangunan dalam proses pengerjaan atau construction in progress. Sehingga setelah proses pembangunan itu selesai, maka nilai pada construction in progress itu dapat dipindahkan ke akun aset tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya dari prosedur pemeriksaan aset tetap ini adalah yang ke-15. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, maka periksa perjanjian leasingnya dan periksa apakah kebijakan akuntansinya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. Karena dikhawatirkan dalam pencatatan leasing ini ada salah penetapan mengenai kebijakan pencatatan aset tetap. Yang ke-16, periksa apakah ada aset tetap yang disewakan kepada pihak ketiga. Jika ada, periksa apakah pendapatan sewa sudah dibukukan dan diterima oleh perusahaan. Dan yang ke-17, tanyakan atau periksa apakah ada aset tetap yang mengalami penurunan harga. Serta yang terakhir, ke-18 adalah periksa penyajian dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dari prosedur tersebut, selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan apakah aset tetap tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.